budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantulkan di filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur seinsi dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi dari wilayah Banyuwangi dan juga beberapa daerah di Jawa Timur. Dan semuanya sudah kami siapkan untuk Anda dalam program berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur mempersiapkan operasi pengamanan bertajuk Operasi Lilin Semeru 2024 yang berlangsung dari 23 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Dalam rangka memaksimalkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaksanakan rakor eksternal sebagai langkah awal untuk mendukung kelancaran operasional selama Operasi Lilin Semeru 2024. Kegiatan rakor ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra pada Selasa pagi di ruang Rupatama Polresta Banyuwangi. Dalam rakor tersebut dihadiri oleh Forkopimda Banyuwangi, Kepala BNNK, Dinas PU Cipta Karya, KSDP, BMKG, BPBD, Pejabat Utama Polresta, Kapolsek jajaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya. Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pengamanan dalam kondisi optimal, baik dari sisi personel maupun kelengkapan teknis. Kapolresta Banyuwangi menekankan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelayakan, dan keselamatan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani menerangkan bahwa potensi kerawanan Banyuwangi sebagai pintu masuk Pulau Jawa, maka dari itu lebih dikuatkan sinergi antara stakeholder terkait dalam menanggulangi segala permasalahan.
Kabak Ops Polresta Banyuwangi, Kompol Idam Halid memaparkan kesiapan secara teknis dan kelengkapan tentang kesiapan Operasi Lilin Semeru 2024 dengan melibatkan instansi terkait. Semua pihak akan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan respon cepat dalam melayani masyarakat. Dengan kesiapan maksimal dalam pengamanan lalu lintas dan antisipasi bencana, Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk mewujudkan Sitkamtipmas dan Kamseltipcar Lantas yang kondusif serta menjamin masyarakat dalam merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Handoko Kusumo, CTV. Kantor Bea Cukai Banyuwangi memusnahkan ratusan ribu batang rokok dan ribuan liter minuman keras atau miras ilegal pada Selasa siang. Barang bukti itu merupakan hasil penindakan dalam rentang beberapa bulan terakhir ini. Kepala Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi merinci jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 734.330 batang. Sementara miras ilegal sebanyak 1.960,95 liter. Selain itu ada 191 lembar pita cukai palsu yang dimusnahkan. Perkiraan nilai barang senilai 1,583 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 747,939 juta. Pemusnahan ini merupakan yang ketiga kalinya sepanjang tahun 2024. Sebelumnya, Bea Cukai Banyuwangi juga telah memusnahkan ratusan ribu rokok dan ribuan liter miras. Apabila ditotal sepanjang 2024, kantor Bea Cukai telah memusnahkan total 1.356.134 batang rokok ilegal berbagai jenis, 10.131,58 liter miras ilegal, dan apabila diakumulasi nilai rokok dan miras ilegal yang telah dimusnahkan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,8 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara atas kasus-kasus ilegal itu senilai 1,97 miliar. Dari kasus-kasus yang ditangani Bea Cukai Banyuwangi, seorang pelaku telah menjalani proses hukum dan sudah diproses. Dari kasus-kasus yang ditangani Bea Cukai Banyuwangi, seorang pelaku telah menjalani proses hukum dan sudah divonis juga di pengadilan dengan hukuman 1 tahun 10 bulan. Dalam pemusnahan itu, sebagian rokok-rokok dibakar dan botol-botol miras dipecahkan di halaman kantor Bea Cukai secara seremonial. Sementara barang bukti sisanya dimusnahkan di tempat pemusnahan. Ia menambahkan hal ini bukti keseriusan Bea dan Cukai dalam menangani peredaran barang kena cukai ilegal serta hasil sinergi yang terstruktur antara Bea Cukai Banyuwangi bersama dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal pemerintah daerah Banyuwangi. Kegiatan pemberantasan rokok ilegal ini dilakukan sepanjang tahun. Dan kebetulan pada momen-momen tertentu ketika banyak yang membutuhkan, biasanya kalau dalam hari-hari raya itu lebih banyak yang berbisnis di situ, maka kita juga secara intensif melakukan kegiatan-kegiatan intelijen maupun penindakan untuk mengantisipasi agar peredaran barang-barang cukai ilegal di Banyuwangi bisa kita minimalisir. Termasuk miras tadi. Termasuk miras. Helmi berharap pemusnahan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Banyuwangi untuk aktif berpartisipasi dalam pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal. Karena selain membahayakan kesehatan juga menimbulkan kerugian bagi negara yang menghambat pembangunan nasional. Handoko Kusumo, CTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami.
Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Ini pernah sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya dimana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada serbannya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Hari kasus kekerasan seksual dan pembunuhan siswi MI Babur Rahman inisial DNC asal Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, sudah berlalu. Dan hingga kini orang tua korban masih berharap agar pelaku segera terungkap dan ditangkap. Saat mengunjungi rumah almarhum Karla, rasa sedih masih nampak di raut wajah orang tua korban kekerasan seksual dan pembunuhan gadis asal Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru tersebut. Orang tua DNC Ahmad Doni mengungkapkan bahwa anggota keluarga kini kondisinya sudah jauh lebih baik, termasuk istrinya Siti Usairi, namun meski begitu masih beberapa kali menangis. Pihak keluarga juga berharap serta meminta tolong kepada petugas kepolisian segera mengungkap siapa dalang pembunuhan yang disertai kekerasan seksual, mengingat kasus tersebut kini sudah 35 hari berlalu. Untuk dari keluarga harapannya tetap untuk pihak kepolisian, Polri, Polda, Polsek maupun Polres, harapan saya tetap pelaku tetap harus diburu dan intinya benar-benar tepat pada sasaran.
jangan sampai salah tangkap kan itu. Untuk sejauh ini ya, untuk info-info saya sangat kurang sekali, kurang dapat info, minim untuk info-info itu sangat minim sekali. Dadi Eka, CTV. Jalan sekitar lokasi ditemukannya korban kekerasan seksual dan pembunuhan DNC yang tidak jauh dari rumah korban di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, oleh masyarakat diabadikan menjadi Jalan Karla. Selain itu, jalan tersebut juga diperbaiki oleh pihak terkait dengan dipaving sepanjang 50 meter. Inilah jalan sekitar TKP ditemukannya DNC yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan yang tidak jauh dari rumahnya di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru. Oleh warga, jalan tersebut kini diabadikan menjadi Jalan Karla. Selain itu, jalan yang awalnya hanya bentuk tanah, kini oleh pihak terkait sudah diperbaiki menjadi paving. Diabadikannya nama Karla menjadi nama jalan di sekitar TKP dilakukan oleh warga sekitar secara spontan. Tujuan pemberian nama yang dilakukan oleh warga tersebut bertujuan agar kasus kekerasan seksual dan pembunuhan segera terungkap siapa pelakunya. Mengingat kasus ini sudah berjalan selama 35 hari, namun hingga kini masih belum menemukan titik terang. Masyarakat pun kini masih menunggu pihak kepolisian dan segera menangkap pelaku. Ya, saya menangkap ini yang pertama tetap ya berharap ya, karena memang ini sudah menjadi kasus dan juga musibah nasional, terutama untuk kami, untuk lingkungan di masyarakat sini. Kami berharap memang bisa segera terungkap, meskipun sampai saat ini masih belum ada kejelasan apapun. Memang dari pihak kami masih percaya dan yakin kepada pihak kepolisian bahwasanya mungkin hari ini masih bisa bekerja maksimal sampai kasus ini betul-betul diungkap. Ya, memang tempat itu ya memang seperti jalan, artinya kalau kata orang sekarang hanya jalan pintas atau jalan tikus lah, memang jarang dilalui oleh. Dan Eka, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya, kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini.
Saya nggak lengkap Pak Guru. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Tidak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain.
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Aksi muda-mudi diduga berbuat tidak senonoh di halaman gedung olahraga Sasana Krida Kraksaan Kabupaten Probolinggo menghebohkan dunia maya setelah video berdurasi 19 detik yang memperlihatkan hubungan layaknya suami istri menyebar luas di media sosial. Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku dan penyebarnya. Warga Kabupaten Probolinggo beberapa hari terakhir digemparkan video yang memperlihatkan pasangan muda-mudi tengah berbuat asusila di halaman gedung olahraga Sasana Krida, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam rekaman video, pasangan perempuan yang memakai kerudung abu-abu terlihat duduk di atas pangkuan pasangan laki-laki. Sementara tepat di sampingnya terparkir motor metik yang diduga milik pasangan laki-laki. Video mesum tersebut diduga direkam atau diambil dari dalam Gor Sasana Krida, sementara pasangan muda-mudi duduk di kursi besi panjang di halaman Gor. Peristiwa sendiri terjadi pada siang hari di saat arus lalu lintas jalur Pantura sedang rame-ramenya. Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Probolinggo, Suud, membenarkan peristiwa tersebut di halaman Gor Sasana Krida. Diperkirakan aksi tak senonoh tersebut dilakukan pada hari Sabtu lalu. Walaupun tidak ada aktivitas, sebetulnya di Sasana itu ada petugas yang jaga 2 orang, yaitu Pak To dan Pak LM. Menjaga, yaitu tadi tujuannya keamanan, dan ya memang ada apa ya namanya itu, ada kalau kumpul itu, kalau rapat itu ada perkiraan memang takut terjadi sampai mesum, itu memang diantisipasi sebetulnya sudah, tetapi ya namanya kejadian itu kan banyak faktor, mungkin karena sudah di luar kemampuan kami, karena itu sisi utara ya, jadi kadang-kadang terlewati lah untuk pantauan itu, tapi sebetulnya lebih pinter orang pelakunya masih memang apa ya. Dan kadang-kadang kalau orang di sini kan tidak mungkin diusir ya, karena ini kan fasilitas umum yang milik pemerintah daerah. Faktor banyaknya rumput di sebelah utara Gor membuat muda-mudi pun nekat berbuat layaknya hubungan suami istri. Sementara pihak kepolisian sektor Kraksaan masih melakukan penyelidikan kasus tersebut dengan mencari perekam dan pelakunya. Jadi memang untuk video tersebut, saya tadi sudah sebutkan, ini masih dalam proses penyelidikan, ya, sehingga kita tidak bisa menduga-duga siapakah yang berada di dalam video tersebut. Ya. Ini masih dalam proses penyelidikan, intinya seperti itu. Apa sudah mendatangkan saksi untuk diminta keterangan sejauh ini atau seperti apa? Sementara ini kita juga mencari saksi ya, karena salah satunya nantinya akan kita cari saksi-saksi yang berada di TKP, tentunya terutama yang membuat video tersebut. Ya. Nanti kalau memang itu kita akan dapatkan ke sana, tentunya akan mengarahkan gitu ya. Jadi saya rasa itu. Diharapkan dengan peristiwa tersebut, para orang tua selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Farid Falevi, JTV. Memasuki cuaca ekstrim menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 9 Jember menggandeng BMKG guna menjaga keselamatan perjalanan kereta api. BMKG mencatat sejumlah titik di Daob 9 Jember yang rawan bencana. Hal tersebut didapat setelah KAI Daob 9 Jember menandatangani kerjasama dengan Badan Meteorologi
dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur Selasa siang. Langkah tersebut diambil PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember guna menjaga keselamatan perjalanan kereta api sebagai antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan bencana lainnya. KAI sendiri telah menjual ribuan tiket kereta untuk perjalanan momen libur Nataru. Bersama dengan hal tersebut, KAI mencatat cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang, KAI bekerjasama dengan BMKG memantau curah hujan dan titik-titik rawan bencana hidrometeorologi. Peringatan dini itu ditindaklanjuti dengan antisipasi yang lebih dini pula. Contohnya begini, ketika ada potensi cuaca ekstrim yang benar-benar menghambat jalur kereta apian hingga mengganggu keselamatan para penumpang, mohon itu menjadikan suatu yang harus keberangkatan diri dan sebagainya demi keamanan dan keselamatan. Karena banyak kejadian, apa yang menjadi warning BMKG terkait peringatan dini, kita berkaca dari dunia penerbangan dan pelayaran, kadang banyak nekatnya di operator-operator tersebut. Ini semoga menjadi evaluasi kita bersama, dan ketika peringatan dini itu disikapi mungkin dengan Pak Hengki dan timnya dalam rangka ada peringatan dini BMKG, kemudian kita mengambil sikap yang lebih dini, itu akan lebih berhasil ketimbang peringatan dini nanti dilaporkannya dalam ini tergenang, ini rel terputus dan sebagainya. Sementara itu, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur mencatat sejumlah titik kerawanan di daerah Daob 9 Jember, diantaranya kawasan rawan banjir diantaranya di kawasan Probolinggo dan Banyuwangi, titik rawan tanah longsor diantaranya kawasan Garahan dan Pegunungan Kumitir di Jember dan Kalibaru Banyuwangi. Angin kencang dan banjir rob di sejumlah titik di Banyuwangi. Bisa kita lihat Pak di belakang, saat ini dengan teknologi, dengan kerjasama ini, kita mampu mengetahui titik-titik hidrometeorologi. Sehingga ketika kita mendapat informasi secara dini, kita bisa melakukan mitigasi yang tepat. Dan yang paling penting, next, ini akan kita masukkan Pak, kita akan inovasi juga ke layanan penumpang. Jadi nanti kondektur juga akan memberikan informasi kepada pelanggan kita bahwa nanti ke depan di stasiun Jember kondisi cuacanya seperti apa, sehingga dari penumpang juga sudah prepare terhadap informasi layanan ini. Tapi yang paling penting, pelayanan ini terus akan kita tingkatkan seperti tadi yang sudah kita sampaikan pada saat acara kerjasama. Lufikur Rahman, CTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan,
melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya.
Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dipicu hasil imbang pertandingan balap lari, seorang remaja asal Kecamatan Besuki, Situbondo nekat lakukan pembacokan. 4 pemuda alami luka bacok dari sabetan sebilah senjata tajam jenis parak. Pelaku diduga geram lantaran hasil imbang balap liar dari kedua pihak yang sebelumnya terlibat adu mulut. Video amatir terlihat sejumlah penonton kocar-kacir ketika seorang remaja menyabetkan sebilah senjata tajam jenis parang. Aksi pembacokan terjadi seusai pertandingan balap lari di Jalan Raya Pasir Putih, Dusun Pecaron, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit pada Senin malam. Aksi nekat pelaku berhasil dihentikan penonton balap lari bersama warga sekitar kejadian. Ardian Chandra, 20 tahun, warga Kecamatan Besuki, terhindar amukan massa setelah mobil patroli Polsek Bungatan bersama unit Resmob datang ke TKP. 3 korban bacok hanya mengalami luka gores ringan, sedangkan Saiful Bahri, 36 tahun, warga Desa Pasir Putih, Bungatan, menderita luka paling serius. Luka gores sabetan parang mengenai bagian hidung hingga mulut dan memaksa Saiful harus menjalani rawat inap ke RSUD Abdurrahim Situbondo. Desi, istri Saiful Bahri, mengatakan luka bacok yang dialami suaminya saat itu berniat melerai pertikaian. Awalnya dia itu pamit mau dia balap lari, terus ya tak dikasih tapi tetap kan pernah keluar. Terus lama kelamaan ada orang ngabari kalau suami ada di bidan katanya. Terus sampai di bidan saya sudah itu sudah dirujuk ke sini. Pas tak lihat itu dari sini tuh ke sini harus dioperasi kayak gitu. Ya awalnya dia itu balap lari, katanya temennya itu sudah menang. Terus yang dari lawan, yang dari musuh dari Besuki itu katanya kalah. Tidak terima kekalahan, terus tiba-tiba dia ngamuk sama anak-anak. Nah, suami saya melerai. Tiba-tiba ya itu suami saya yang kena bacok. Aksi brutal pembacokan ini dipicu hasil imbang adu balap liar warga Besuki, Kota Situbondo. Kedua pihak terlibat adu mulut dan merasa terpojok. Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya. Kini pelaku dikeler ke Satreskrim Polres Situbondo untuk menjalani pemeriksaan atas perbuatannya. Andi Nurholis, CTV. Pemirsa, seorang dokter gigi di Lumajang sukses menekuni usaha budidaya bunga kaktus berbagai jenis hingga menghasilkan cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Dokter telaten itu memanfaatkan ruang sempit pada balkon rumahnya. Peribahasa Jepang yang mengatakan uang tumbuh dari ketekunan dapat digambarkan pada sosok Citra Rahmana Sari Desi, seorang dokter gigi warga Desa Selok Besuk, Kecamatan Sukodono, Lumajang, sukses menekuni hobinya hingga menghasilkan cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Perempuan 45 tahun itu sejak kecil gemar dan suka merawat bunga kaktus. Kecintaannya pada tanaman Kingdom Plante itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sejak tahun 2006 silam, saat ia mulai menawarkan hasil koleksinya. Bahkan dengan memanfaatkan balkon atau teras pada lantai atas rumahnya, kini sekitar 30 jenis kaktus lokal hingga mancanegara, mulai dari Gymnocalcium mihanuvisi, Atropotum plomusa, hingga Mammillaria mampu ia budidayakan.
Bunga kaktus sendiri secara perawatan tidak menyita waktu cukup banyak, di mana proses penyiraman hanya dilakukan setiap 7 hari sekali. Sehingga hal itu tidak menyulitkan Citra Rahmania Sari Desi di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter gigi. Yang Ibu budidayakan? Ada sekitar 30-an, lebih ya mungkin. Itu yang paling mahal dan banyak peminatnya jenis apa, Bu? Paling rata-rata sih ini, MIHA. Gimnokalsium mihanovisi, karena dia perawatannya sebenarnya mudah sekali, tahan banting juga sih, cuman jangan terlalu ini untuk hujan jangan terlalu banyak air maksudnya. Kalau kaktus sendiri harganya sampai berapa ini? Kalau di saya ada yang 10.000 10.000 ada, cuman karena hobi, misalnya orang-orang berminat dengan kaktus saya itu ya harga hobi ya kayak gitu. Itu sampai berapa paling mahal, Bu? Sekitar 7 juta ya. Biasanya Ibu penjualannya kemana aja nih, Bu? Saya area Jawa aja, ada yang ke luar pulau sih, di Sumatera gitu. Aneka bunga kaktus Dr. Citra dijual mulai harga 10.000 hingga 7 juta rupiah, tergantung jenis dan ukurannya. Dipasarkan secara online, Dr. Citra telah merambah pasar berbagai kota di Pulau Jawa hingga Sumatera. Yongki Nugroho, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Rano Prasian bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Mira sebelum acara bilang, oh enggak, itu mas saya enggak sejauh itu. Kalau masalah anggaran serah berjalin. Nah, faktanya ketika hari H tadi pagi saya sampaikan budgetingnya, ini keluarnya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini
menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selimpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.